cinta bocil. Masih cinta monyet. Cinta monyet kan. Jangan berapa lagi monyetnya. Cinta bocil ya, bocil kayak gitu cintanya. Iya kayak gitu kan. Tapi sampai saat ini ya enggak sih. Udah berubah lah pikirannya. Harus berubah, mindsetnya harus berubah. Iya. Makanya kata gue juga kalau lu mau mencintai juga ada teorinya. Baca teorinya Seni Mencintai. Bukan hanya sekedar mencintai aja. Betul. Harus ada ilmunya juga. Ada ilmunya, semua ada ilmunya. Kayak gitu. Berarti orang yang bucin itu tidak bisa disalahkan ya. Tidak bisa. Kayak gini, kalau gue nulis nih di buku gue yang kedua ya. Iya. Kesalahan manusia itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia pintar dan dia membodohi orang lain. Artinya gue sendiri bodoh nih. Sebenarnya di satu sisi gue nggak salah karena gue nggak tahu. Nah yang salah itu kalau gue pintar dan gue ngebodohin orang. Ya itulah kayak gitu. Ya benar-benar sepakat. Itu gue nulis di buku gue yang kedua, ya. yang Tuhan Ternyata Aku Manusia kayak gitu. Ya teman-teman tuh harus baca itu buku yang keduanya itu. Dibeli ya bang. Asik. Mumpung lagi promo ya. Asik. Diskon kemerdekaan. Iya ada. Ya. Iya siap. 70% diskonnya. Sampai tanggal 20 kalau nggak salah. Ya. Berarti masih ada 2 hari lagi lah. Kalau mau order kemana sih bang? Buka aja di Shopee bisa. Shopee ada ya? Bukalapak ada. Oh Bukalapak. Anjir malah kita jadi promosi. Ya nggak apa-apa kan dia channel sendiri kan. Belum ada adsense-nya soalnya. Belum ada Jadi kita adsense. promosi aja. Buku lagu kan lumayan. Nyambung ngopi. Iya gitu. Jadi ya gitu ya masa SMP-nya ya. Iya, SMA, SMP gue pernah cinta. Iya karena gue ngeliat dulu tuh dengan motor Evo bau. Lu kan sering lewat depan rumah gua kan Iya, kalau betul. berangkat sekolah di Seman 11 Kabupaten Tangerang. Iya. Ya, gua kan di Seman 20, jadi kan gua di Kecamatan Paku aja lu kan di Kecamatan Sepatu. Kita lintas. Kita lintas. Beda tuh Silang. ya. Subsidi Jadi kan silang. gua berangkat pendidikan. sekolah SMA, lu kan lewat tuh. Tapi gua kan belakangnya kosong nih. Iya. Lu tuh ada isinya tuh. Aduh, yang mana itu? Itu apa kabar sih, Bang? Ya gue banyak anjir. Ini guys. Aduh, banyak juga ya ternyata. Mantan berapa, Bang? Yang ini waktu SMA ya? Iya, Ini SMA. sekarang gue nggak ada. Lu SMA berapa sih pacaran? Berapa gitu mantan lu maksudnya? Yang legal. Ya legal ilegal lah. Yang legal gue 3. Yang legal. Gading kalau dari SMP itu ya, gue SMP ada dari kelas 1 SMP nih, gue masih bocil nggak tahu apa-apa, ada main doang ceritanya. Bullshit lu, Bang. Seriusan gue waktu SMP mah kelas 1 tuh gue masih bocil. Yang manggilnya papa mama gitu. Kelas 2 baru gue mulai, kelas 2 nih mulai. Kelas 2 gue punya 1, Ya. kelas 3 gue punya lagi. Terus sampai SMA itu terakhir gue lulus habis UN itu gue punya 4 kayaknya. Wah, Itu yang legal. yang ilegalnya. Nggak tahu gue kalau yang Berarti ilegal. lu pacaran sama yang legal nih? Berarti lu lagi main belakang dong. Yang nggak main belakang juga. Cuman kayak ya apa bahasanya itu. Berarti lu ghosting. Memperkuat pusat, banyak cabang. cabang. Sering ghosting berarti. Kagak, gue nggak ghosting. Biarnya mungkin kebaperan. Namanya cewek kan kayak dikasih harapan sedikit, dia kan nanti berharap lebih. Tapi gue nggak ngasih harapan di posisi itu. Tapi kan lu nggak merasa memberikan harapan, tapi kan dia merasakan diberikan harapan. Iya sih bisa jadi ya. Itu lu juga sama kayaknya. Nah, gua lebih lah. Lebih ya Dari lebih. lu lah pokoknya. Kalau di kilo berapa itu? Iya. Ada Skodi nggak? Skodi 20. Skodi. Enggak lah bang. Enggak ya. Di bawah 20 lah. Santai lah. Santai kayak tapi sekarang kan. Ya kan namanya hidup kompleks pak gitu. Kita Iya. berangkat dari ruang gelap menuju cahaya asik. Tapi saat ini gue berada di titik cahaya guys. Siap. Gimana kita bisa hijrah di Anggur ini? Iya, padahal berandal ya anjir ya itu. Berandal, barbar. Asli pas sekolah itu ya gini, gua sekolah nih SMP. Itu ikut eskul gua banyak kok. Olahraga gua ada volley. Gua juga pernah bikin tim basket, tapi yang tim basket yang ada di Semarang 20, Semarang 11 gua. Itu sebenarnya dulu ada komunitas yang komunitas kecil. Jadi sekarang ada tim besarnya kayak gitu. Jadi ada timnas di Semen 20, Semen 11 ada gue di tim yang berandal kayak gitu. Cuma gue ikutnya di situ karena belum bikin. Nah itu gue banyak eskul kayak gitu. Bayangin aja gue SMA itu pagi berangkat, pulang sekolah sore malam. Dan itu ya lu tau lah kayak gimana kehidupan SMA ya. Iya. Jadi Apalagi yang paling suka tuh pelajaran olahraga ya. waduh iya bener.
Ya pokoknya di titik itu kayak ya asar gue los kagak sholat kayak gitu. Lagi latihan maghrib gue di jalan sampai rumah isya gue mandi tidur. Sudah belas hidup gue kayak gitu terus, jadi ya Selama bertahun-tahun ya, selama dari SMP ke SMA gitu. ya ini bukan membongkar aib ya, tapi kita mencoba bahwa ternyata hidup itu ada saatnya kita menuju hal yang baik kayak gitu. Iya, benar. Jadi kalau bahasa Sunda mah siap hirup koski baik gitu. Kayak gini aja hidup nggak mungkin. Benar. Harusnya kita punya program bagaimana cara kita hidup lebih baik lagi. Berarti mulai hidup lebih baik lagi ketika sudah hijrah ya dari Tangerang ke Yogyakarta. Iya, ya. hijrah. Dan bertemu dengan guru yang insya Allah ya. Iya. Masya Allah. Berandal jadi remaja masjid kayak Iya. gitu lah. Remaja masjid, siap. Jadi ya itulah cerita ya dari gelap ke terang ya. Iya, kayak habis gelap terbit terang. Siap. Itu ya memang kayak gitu perjalanan hidup. Sampai sekarang punya karya-karya. Depannya juga akan menghasilkan karya yang lebih baik lagi, lebih Amin. keren lagi ya. Benar, harus itu. Harus itu. benar. Soalnya kalau gue punya prinsip hidup kayak gini, gimana caranya gue harus punya karya dan aset nanti di masa depan. Artinya gue dari sekarang meniti bahwa gimana nih biar punya karya, jalannya kemana? Semua ada jalan, ada metode. Lu pengen punya karya yang spektakuler misalnya gitu, pengen berkarya dengan dari nol, itu punya jalan. Nah kalau misalkan metodenya cocok itu akan cepet kan gitu. Ya misalkan gue punya basic, gue pengen nulis nih, ya gue cari komunitas nulis, senior yang memang punya basic di tulisan, dosen yang memang pakar dalam bidang kepenulisan, terus soal sana. Maksudnya kita minta arahan terus. Nah itu kan metode jalan. Iya, benar. Gitu. Jadi gua pengen ngebahas lagi sih bang, tertarik tentang yang itu loh, biasa Apa ini? yang buat ngedam itu loh selama berhari-hari ya. Oh yang karena gue nggak sampai gue nggak setoran sebulan. Iya benar. Kita di pondok nih ya, ada kalau pagi habis subuh tuh kan setoran tuh ke pusat. Kalau yang di komplek Nur Buddha, kita kan komplek cabang. Anur kan punya banyak pondok pesantren Anur itu kan ada pusat ada cabang. Iya. Pusat itu ya diasuh dengan Pak Yai Muslim Nawawi. Nah beliau yang menerima setoran sampai beres. Lah posisi kita kan di cabang nih harus jalan. Gue sampai sebulan gue nggak, bahkan lebih gue nggak setoran itu karena Problemnya itu kan. keterpurukan patah hati boy kayak gitu. Iya. Wajar manusia. Benar. Tapi sampai sekarang masih hubungan. Jangan itu rahasia negara itu. Masih relasi negara. Karena kan gua kayak berpikir gini ya bang, lihatnya ketika itu kan lu belum punya beberapa karya kan. Iya. Ketika misalkan nih si ceweknya nih lihat lu yang sekarang udah kayak punya banyak karya gitu, udah maju gitu loh, udah walaupun pernah disakiti tapi tetap aja gitu, nggak pantang menyerah gitu, apa ya, terus semangat gitu, terus menghasilkan karya dan berusaha untuk menepati janji-janji yang lu pernah berikan ke dia kan ya. Ketika si ceweknya itu pengen apa ya berusaha, lu atau si ceweknya mau balik lagi gitu. Kalau masalah balik lagi itu nanti lah ceritanya di kemudian hari. Artinya Apakah ini, beda nggak ketika lu udah punya karya atau belum punya karya, rasanya beda sih. ya kan gue bilang kalau lu cinta karena pengorbanan lu ini diperhitungkan, itu bukan cinta namanya, itu namanya kalkulasi. Nah kalau misalkan kalau prinsip gue, kalau gue udah cinta ya cinta aja, nggak ada alasan gitu. Cuman ya posisinya gini, lu gimana banyaknya lu untuk mengorbankan hal yang dia senengin, itu kan cinta, ada yang mengatakan gitu ya. Kalau gue nggak, artinya ya gue cinta aja tanpa alasan. Lu mau nerima cinta gue, hak lu mau nolak gue ya hak lu kayak gitu. Yang penting gue sudah membuktikan apa yang jadi tujuan gue kayak gitu. Kalau tujuan gue udah dibuktikan, dia mau mencintai gue, ya mau gue itu hak dia. Atau dia mau nolak gue, ya itu hak dia kayak gitu. Tapi nanti kalau masalah urusan balik lagi, dan ini kan problemnya gue udah bukan lagi bucin ya, bukan dalam tanda kutip bucin masa bocil ya, bisa balikan gonta-ganti pacar gitu kan. Ini enggak, soalnya kan kita mau taraf serius dalam rumah tangga. Itu tadi yang gue bilang, seni berumah tangga itu, apa seni berkeluarga. Nah nanti kan jenjang kita kan kesana ngarahnya tuh. Di posisi ini kalau gue simpel sekarang, sambil jalan gue apa adanya kayak gini, hidup gue ya gini kayak gitu, keluarga gue ya begini kayak gitu kan,
dari keluarga mana gue, dia juga tahu gue dari keluarga mana. Kalau dia nerima gue padanya, dia nerima keluarga gue, sebaliknya itu udah jadi begitu aja sih. Dan guru kita mau merestui kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada keluarga yang tidak respon atau dalam tanda kutip ada yang tidak menyetujui, yaitu jadi permusyawaratan bersama. Kita musyawarah bersama, temukan jalan terbaik. Kalau emang gue bukan jodohnya ya udah kita lepas. Nah ini yang disebut cinta saling mengikhlaskan. Oke, berarti lu sampai sekarang ini ya nggak pernah merasakan menyimpan rasa dendam ya? Enggak, gue nggak sakit ada hati. ada. Walaupun lu terpuruk waktu itu kan, tapi ya hatimu ya udah berusaha mengikhlaskan kan? Iya. Ini ganti topik aja yuk yang lain aja. Lanjut. Siap. Ya itulah. Jadi ya namanya mencintai harus ada keikhlasan emang. Bener. Mau apapun hasilnya nanti gitu Pak. Jadi kalau ya itu gue berangkat dari banyak teori. Artinya teori Erich Fromm itu kayak gini. Yang ada di bukunya gue pernah baca ya. Kalau gue nggak lupa ya, seingat gue gini. Kalau lu mencintai wanita atau seseorang, lu tidak menuntut dia harus melakukan apa yang lu mau. Dia punyanya dia, lu mencintai dia apa adanya. Itu kalau yang Erich Fromm. Nah kalau misalkan cintanya yang alanya punyanya Badiou Zaman Said Nursi, beliau ulama terkenal di Turki, itu beliau punya makalah kayak gini: cintailah cinta itu sendiri dan musuhilah permusuhan itu sendiri. Artinya yang jadi fokus kita adalah cinta. Lu mencintai cinta yang ada di dalam diri si wanita itu kayak gitu. Jadi dia mau jelek atau dia mau cantik atau dia mau pinter, mau dia tidak pinter dan lain sebagainya macam, itu kan perspektif kita nih. Kita tidak terpaku pada itu. Cinta ya cinta, jelas kita mencintai cinta itu sendiri. Oke, mungkin itu ya Bang ya yang bisa kita perbincangkan. Jadi temanya ini udah kita bahas kayak problem hidup. Iya kayak gitu aja, problem hidup yang ada di diri kita masing-masing aja. Biar nanti kita buat munasabah kita sendiri. Iya harus itu. Muhasabah pada diri kita sendiri, mungkin dari teman-teman nanti yang nonton juga. Benar. Mengalami hal yang sama seperti kita gitu. Ya dari dunia yang gelap dulu kita alhamdulillah dituntun sama Allah kan sampai sini. Alhamdulillah, siap. Di kampus Institut Ilmu Al-Quran. Alhamdulillah Bang. Iya siap. Semoga dari nanti sampai. Iya, semoga bisa meneruskan perjuangan cita-citanya. Iya. Untuk masalah cinta itu selingan aja ya. Tapi ini mungkin kita di sisi ini ya kayak gini. Kita kan berangkat dari berandal nih, Iya. sekolah umum, SMA. Iya, gua formal umum. Gue juga formal. Kita masuk pesantren dan masuk pesantren itu kan kita kaget. Ternyata pendidikan pesantren itu luar biasa. Ini kita sedikit berbicara ya bahwa pendidikan pesantren itu tidak semengerikan orang bayangkan. Bahwa ketika misalkan ada yang mengatakan bahwa lu ngapain mondok, nanti lu pulang kerja apa? Enggak. Pesantren itu bukan taraf untuk mencari kekayaan, tapi ketika kita masuk pesantren, yang gue tahu, gue sadar bahwa pendidikan pesantren itu membentuk karakter. Paling enggak gini, kalau misalkan kita pesantren dari awal nih, kan nanti ada step by step keilmuannya tuh ya, kayak nahu, sorof dan lain-lain. Kita masuk kaget, soalnya apa, kita nggak tahu ada ilmu itu dari awal. Kita udah masuk, apalagi kita di jenjang kuliah, harusnya kita sudah belajar ke ke taraf penafsiran Quran dan lain sebagainya macam. Itu sebenarnya kita kaget belum siap. Tapi di sisi itu kita sadar bahwa pesantren itu penting. Mau coba kamu merasa siapapun, coba 1 minggu aja jajal hidup di pesantren. Itu karakter akan terbentuk. Kita bagaimana kita menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih kecil. Itu gue dapat itu juga di pesantren. Di sisi ya di pramuka ada, di organisasi lain juga ada, tapi gue dapat lebih kental di pesantren. Soalnya apa? Kalau di pesantren kita hidup memang benar-benar mengetahui sikap teman kita yang benar-benar real. Dia dari bangun tidur sampai tidur lagi dia tahu, dan kita berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan. Kita ketemu di satu titik, kita tahu karakter orang dan kita bisa berinteraksi dengan manusia. Itu gue lihat potret yang seperti ini nih yang harusnya kita bisa memakai ini di keindonesiaan kayak gitu. Artinya gue sepakat bahwa pesantren membentuk karakter manusia yang lebih luar biasa. Paling enggak kita pulang dari pesantren itu kita mencerminkan bahwa nilai santri itu punya adab begitu. Itu yang gue dapet sih selama ini. Nah, yang nantinya bisa diimplementasikan, diterapkan kepada lingkungan masyarakat. Betul. Jadi bukan hanya sekedar ajaran aja. Betul. Apa yang kita dapatkan di SMA, ilmu-ilmunya atau di sekolah formal belum
kita tidak bisa mendapatkannya di pondok pesantren ini. Betul, gitu. betul. Terutama masalah akhlak ya bang. Karena Said Muhammad kan pernah berkata ilmu akhlak lebih didahulukan daripada Daripada ilmu. ilmu. Iya benar. Jadi kayak gitulah kita berarti intinya menata akhlak dulu. Artinya kita malam ini sedang tobat bahwa ada potensi manusia itu bisa lebih baik lagi. Ya, amin. Pastinya. Terus yang kita ambil pelajarannya bahwa jangan pernah menganggap orang lain itu sebagai orang yang rendah. Ya. Kayak gitu. Jadinya apa yang kita miliki hari ini kita jangan menganggap bahwa diri kita itu tinggi atau kita suci. Kita semua punya dosa, hanya beda jalur kayak gitu. Ya, sepakat. Kita semua pintar, hanya kita tidak tahu di sisi lain kayak gitu. Artinya semua orang itu pintar. Pintar tapi pintar di bidangnya Di bidangnya masing-masing. masing-masing. Tidak semuanya sama satu bidang. Iya. Benar. Jadi Itu. kesuksesan juga sama. Kita sukses di bidang masing-masing. Iya, itu poinnya, artinya hidup itu kompleks seperti itu. Jadi jangan sampai kita menuding satu sama lainnya saling jelek, saling tebar kebencian dan lain itu. Gua rasa itu ada hal-hal yang sangat sia-sia lah. Artinya kita menjelekkan orang lain dan lain sebagainya itu enggak usah. Udah mungkin itu aja. Oke. Mungkin pada malam ini obrolan kita cuma sampai sini aja dulu ya bang. Siap. Nanti selanjutnya bisa dilanjut oleh siapapun dan kapanpun itu. Oke, terima kasih buat teman-teman YouTube Angkringan Baca, para subscriber dimanapun kalian berada ya. Siap. Insya Allah tunggu 1.000 ya bang. Iya. Amin. Kita Terserah lah, gue mah enggak terserah, udah yang mau nonton yang enggak terserah. Iya terserah. Ini kan baru awal kan, Bang. Baru pemula kan harus berjuang dulu gitu. Ya, silakan lah. Ya. Intinya menghidupkan literasi gitu kan ya. Oke. Mohon maaf jika kita banyak kekurangan dan banyak kata yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.